Ya, pertanyaannya adalah kapan kata rasul itu dipakai untuk pertama kalinya? Ya, kata rasul dipakai pertama kali itu pada konteks Yesus dan murid-muridnya. Dan murid-murid Yesus itu disebut sebagai para rasul. Nah, penggunaan kata ini ada di awal-awal tahun Masehi. Nah, kemudian 12 murid Yesus itu disebut sebagai rasul-rasulnya Yesus Kristus. Penggunaan ini sangat spesifik karena setelah itu tidak ada lagi penggunaan kata rasul kepada pengikut Yesus atau pelayan-pelayan Yesus yang lain. Tidak pernah ada lagi disebutkan selain 12 rasul itu. Ada rasul Andreas, ada rasul Yakobus, ada rasul Yohanes, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mereka ini adalah murid-murid Yesus yang langsung mendapat ajaran dari Yesus. Kata ini memang dikhususkan untuk ke-12 orang ini, dan plus ada Paulus. Mereka disebut sebagai rasul yang terlibat langsung dengan Yesus, menerima wahyu dan menerima pesan dari Tuhan untuk memberitakan Injil, membawa berita keselamatan dari Yesus Kristus untuk dunia, untuk semua orang yang mau menerima dan percaya kepada Yesus Kristus. Nah, istilah rasul ini kita akan temukan banyak sekali di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru, terutama Injil dan Kisah Para Rasul. Kita akan baca dan menemukan banyak sekali informasi tentang apa itu rasul di sana. Istilah rasul atau apostel dalam bahasa Inggris secara khusus itu merujuk pada kelompok 12 murid Yesus yang dipilih untuk menjadi pengikutnya, yang paling dekat dan menjadi saksi dari kebangkitan Yesus. Jadi kata rasul ini memang dia memiliki kekhususan dan setelah itu tidak pernah dipakai lagi. Dan kemudian kalau ada orang lain memakai kata atau istilah rasul, kita tidak tahu dia ambil istilah itu dari mana, kemudian penggunaannya untuk apa, dan kemudian istilah itu dimaknai sebagai apa. Nah, ini jadi persoalan tersendiri karena kata itu memang sangat dikhususkan untuk persoalan kekristenan, pemberitaan firman dan kedekatan Yesus dan para muridnya dan tugas yang diberikan kepada mereka. Para rasul ini mereka pergi ke berbagai tempat di seluruh dunia. Ada rasul Thomas yang sampai ke India dan kemudian dia dipenggal di sana. Ada rasul Paulus yang kemudian dia dipenggal di Roma. Nah, semua rasul-rasul ini ketika mereka memberitakan firman Tuhan tentang Yesus Kristus, mereka mengalami penganiayaan yang luar biasa. Karena dunia menolak tentang Yesus Kristus. Dunia belum bisa menerima dan mengerti bahwa Allah bisa jadi manusia. Allah bisa jadi apa yang dia mau. Allah bisa jadi apa yang dia inginkan untuk melakukan pekerjaan penyelamatan bagi manusia. Nah, inilah yang tidak dipahami sehingga Alkitab bilang bahwa dunia akan menolak kamu. Padahal berita yang dibawa adalah berita keselamatan. Ada yang jadi aneh juga karena berita ini kan bukan berita buruk. Berita ini kan bukan berita kebinasaan atau juga bukan berita yang jahat, tetapi berita yang menyampaikan bahwa dengarkan bahwa Allah itu mau menyelamatkan manusia. Dan cara Allah menyelamatkan manusia dengan Allah jadi manusia, tinggal di tengah-tengah manusia, mengalami manusia itu sendiri menjadi korban penghapus dosa buat manusia itu. Kalau di zamannya Nabi Musa, zaman Perjanjian Lama, orang untuk menghapus dosa, orang menggunakan kambing domba, lembu sapi. Darahnya dipercikan sebagai
korban penghapus dosa. Tetapi kemudian korban-korban ini Allah ganti dengan Allah sendiri yang menjadi korban sempurna. Korban sempurna, yaitu darahnya Allah sendiri yang menjadi korban. Karena nggak mungkin Allah tidak mengambil rupa manusia. Karena keberdosaan manusia itu dilakukan di dalam kemanusiaannya manusia. Nah, untuk menebus itu haruslah manusia itu sendiri. Nah, manusia itu sendiri adalah keturunan dari yang berdosa, yaitu keturunan dari Adam dan Hawa. Dan dosa itu turun terus kepada keturunan manusia. Nah, karena itu Allah mengambil inisiatif untuk datang membawa dirinya sendiri sebagai korban sempurna, korban tidak bercela, darahnya menjadi penghapus dosa bagi manusia. Nah, kalau sampai sini tidak mau mengerti, tidak mau paham juga, ya sudah, mau diapain lagi? Hanya bahwa Yesuslah yang sanggup keselamatan di dalam Yesus Kristus ini hanya bisa diterima dengan iman ketika orang percaya. Makanya Yesus mengatakan bahwa percayalah kepadaku, maka engkau akan selamat. Jadi harus ada kata percaya dulu, menerima dan mempercayai. Ada seorang ahli Taurat namanya Nikodemus. Dia sangat paham betul tentang Taurat. Tetapi karena dia mendapat pengertian dari Tuhan, maka dia datang kepada Tuhan Yesus dan dia bilang gini, buat aku bisa melihat kerajaan Allah. Bagaimana aku bisa melihat kerajaan Allah? Kata Yesus, engkau harus dilahirkan kembali. Dia bingung, lahir kembali itu gimana caranya? Yesus bilang bahwa engkau harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Artinya bahwa orang itu harus mengalami kehidupan yang baru. Manusia baru. Manusia baru itu adalah manusia yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diperbarui hidupnya, dan menjadi ciptaan baru, dibasuh hidupnya oleh darah Yesus Kristus, diselamatkan. Dan jika kalau kamu mau percaya, mau terima Yesus, berdoa, percaya Yesus akan menolong kamu untuk bisa menerima dan mengerti, memahami bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui dia. Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Jika hari ini kamu mau percaya, ayo percaya, buka hati dan berdoa. Katakan, Tuhan, aku mau percaya dan menerima Engkau, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan aku mau ikut Engkau. Aku mau percaya, aku mau dibasuh darahku, dibasuh dosaku oleh darah. Nah, seperti itu.